Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini untuk pertemuan kedua masih kita membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Jika di pertemuan pertama kita review dulu, kita membahas mengenai yang pertama tempat dan tanggal dibuatnya surat, yang kedua mengenai perihal, ketiga lampiran, keempat alamat surat itu ditujukan kemana, dan yang kelima adalah salam pembuka. Ya, maka kali ini kita akan membahasnya dari poin 6 sampai poin 10. Nah, untuk penulisan surat lamaran pekerjaan ini, unsur-unsurnya ingat ada 10 ya. Yang dari poin 1 sampai 5 sudah kita bahas di pertemuan pertama kita sekarang dari poin 6 sampai 10. Meskipun tidak ada eh, kebakuan khusus gitu. Harus 10 unsur-unsur dalam penyusunan surat lamaran kerja ini, tapi ini yang biasa digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang keenam ini ya, ada pembuka surat. Nomor 6 ada pembuka surat. Pembuka surat itu adalah kata-kata yang digunakan biasanya sesuai dengan, sehubungan dengan, berdasarkan iklan, dengan ini, dengan surat ini, atau melalui surat ini. Kalian cukup memilih satu saja, ya, kata mana yang akan digunakan gitu, ketika memulai menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Kata-kata pembukanya seperti apa. Nah, dan yang ketujuh, itu ada isi surat, ini identik sekali dengan identitas pelamar. Ya. Jadi, identitas pelamar ini, penulisannya juga sangat berkaitan nanti dengan nomor 6 tadi, dalam penulisan pembukaan surat. Yang harus kalian tuliskan di sini adalah nama, tentunya nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Nah, contoh penulisannya seperti ini, ya. Nah, ini kan tadi pembuka surat. Berdasarkan iklan yang saya baca di www.lowongankerja.com, maka dengan ini saya. Di sini ya, bukan tanda titik tetapi tanda koma. Ya. Maka ketika di sini tanda koma, maka dilanjutkan penulisannya itu harus dengan huruf kecil, tidak huruf besar. Jadi penulisan nama di sini N-nya itu adalah huruf kecil bukan kapital. Ya. Nama lengkap titik dua Ahmad Sopian. Karena ini nama lengkap, maka harus Ahmad Sopian. Tidak boleh disingkat, misalkan Ahmad S saja, itu tidak boleh, tetapi harus Ahmad Sopian. Ya. Yang kedua, ini masih T-nya harus menggunakan huruf kecil, tempat, koma di sini, kemudian tanggal lahir. Penulisannya misalkan Bogor, ya. Ini harus huruf kapital karena ini nama tempat, Bogor 010190 atau 01 Januari 90. Lebih bagusnya ini ditulis dengan nama bulannya. Kemudian alamat, sama A-nya menggunakan huruf kecil, ya, kemudian titik, kemudian alamat tinggal penulis surat itu di mana, pelamar itu di mana. Sekali lagi, nomor 7 ini sangat berkaitan erat dengan nomor 6 cara penulisannya. Tadi Bapak ulangi lagi sekali lagi. Nah, ini ya. Pembuka surat, penulisannya sampai koma, kemudian diikuti dengan nama lengkap, N-nya kecil, T-nya kecil, dan di sini nanti alamat penulisannya juga menggunakan diawali dengan huruf kecil, tidak huruf besar. Yang kedelapan di sini ada penutup surat. Ya, penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Misalkan atas perhatian Bapak garis miring Ibu, koma saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk penutup surat kata-katanya seperti itu juga sudah cukup. Yang kesembilan ada salam penutup. Salam penutup ini yaitu ucapan salam yang dituliskan pada akhir surat lamaran pekerjaan. Kalau di materi sebelumnya ada salam pembuka,
Kalau sekarang ada salam penutup, berarti cara penulisannya sama. Kalau di salam pembuka itu cara penulisannya dengan hormat kan misalkan D-nya besar, hormatnya H-nya kecil gitu. Kalau untuk salam penutup misalkan hormat saya H-nya besar kapital, S-nya kecil lalu diikuti tanda koma ya. Jadi hormat saya, koma H-nya kapital, S-nya kecil. Nah, itu untuk salam penutup. Kemudian terakhir di sini ada tanda tangan dan nama pelamar. Jadi di akhirnya setelah salam penutup harus diikuti tanda tangan dan nama pelamar. Cara penulisannya ya ditulis diawali dengan huruf kapital tanpa garis bawah. Misal Ahmad Sopian. Ingat sekali lagi penulisannya harus menggunakan nama lengkap, kemudian diikuti tanda tangan di atas nama pembuat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, itu kembali Bapak review ulang untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dari nomor 6 ada pembuka surat, ada isi surat, ada atau identitas pelamar. Ingat cara penulisannya. Ini nomor 6 sangat berkaitan sekali dengan nomor 7 ya. Kemudian nomor 8 ada penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Yang kesembilan salam penutup atau ucapan salam yang dituliskan pada akhir surat lamaran pekerjaan. Yang ke-10 ditulis dengan diawali huruf kapital tanpa garis bawah, misalnya Ahmad Sophia. Gitu. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian mengerjakan soal, tetapi Bapak harapkan kalian bisa menonton terlebih dahulu video ini supaya kalian tidak ada kesalahan dan bisa memahami materi yang Bapak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.